Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi yang ada di kelas 10, yaitu adalah besaran dan pengukuran. Bersama saya R. Agung Nugroho. Pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus ke pengukuran. Pertemuan hari ini membahas yang pertama adalah standar pengukuran, yang kedua adalah pengukuran panjang, yang ketiga adalah pengukuran massa, dan yang keempat adalah pengukuran waktu. Sebelum kita masuk ke standar pengukuran, kita ketahui dulu definisi dari pengukuran. Apa itu pengukuran? Jadi kalau kalian bisa lihat di sini ada seorang ibu yang sedang mengukur tinggi seorang anaknya, ya. Pengukuran ini adalah kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan satuan yang tepat dan sesuai dengan alat ukurnya. Masing-masing alat ukur akan memiliki nilai ketelitian yang berbeda-beda, ya, tergantung pada fungsi dan besaran apa yang mau diukurnya. Kemudian untuk standar pengukuran itu meliputi ketelitian. Ketelitian adalah skala terkecil yang dimiliki oleh alat ukur. Semakin kecil ketelitiannya, maka semakin baik alat ukur tersebut. Contohnya di sini adalah untuk mistar atau penggaris, ketelitiannya adalah 0,1 cm, untuk jangka sorong adalah 0,01 cm, dan untuk mikrometer skrup adalah 0,001 cm atau 0,01 mm. Dari sini kita bisa perhatikan bahwa yang paling kecil adalah mikrometer skrup. Maka mikrometer skrup adalah alat ukur yang paling baik di antara ketiga ini dari segi ketelitian. Kemudian ada yang disebut sebagai ketidakpastian. Ketidakpastian adalah suatu nilai ralat untuk mendapatkan pengukuran yang lebih akurat dan presisi. Untuk satu kali pengukuran, maka ketidakpastiannya dinotasikan sebagai delta X itu sebesar setengah dikali skala terkecil ya. Artinya kalau kita mengukur pakai mistar, maka ketidakpastiannya adalah untuk sekali pengukuran yaitu setengah dikali skala terkecilnya yaitu adalah 0,1 cm. Didapatkan nanti ketidakpastiannya adalah 0,05 cm untuk mistar. Dan untuk jangka sorong dan mikrometer skrup menyesuaikan dengan alat ukur yang dipakai, seperti itu. Kemudian yang pertama kita akan masuk ke pengukuran panjang. Untuk pengukuran panjang, alat ukur yang bisa kita gunakan yang pertama adalah mistar atau penggaris. Nah, di sini ceritanya saya punya suatu penggaris ya. Kemudian di sini ada benda yang berwarna biru yang ingin kita ukur panjangnya. Hasil pengukuran dari penggaris dapat kita cari dari sini. Di sini kita bisa dapat untuk mengukur panjang sebuah benda, kita tinggal lihat aja titik akhir dan titik awalnya. Titik akhirnya di sini adalah 10,5, maka di sini masuk 10,5 cm dikurang titik awalnya adalah 5 cm. Maka didapatkan nanti hasil pengukurannya 10,5 dikurang 5 cm itu adalah 5,5 cm. Apabila benda ini nanti dipindah, maka hasil pengukurannya akan selalu sama. Yang penting kita perhatikan titik akhir dikurang dengan titik awalnya pada suatu mistar, seperti itu. Kemudian untuk jangka sorong, ini adalah alat ukur kedua untuk mengukur panjang atau diameter suatu benda, di mana ketelitian dari jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Pada bagian jangka sorong, terdapat beberapa bagian. Untuk nomor satu ini adalah rahang pengukuran untuk diameter luar. Jadi ketika kita ingin mengukur diameter luar benda, maka bendanya ditempatkan di sini ya atau diapit di sini. Untuk yang kedua adalah rahang pengukuran diameter dalam. Contohnya kalau kita ingin mengukur diameter dalam sebuah botol, maka kita tinggal masukkan aja jangka sorong bagian atas ke dalam botol tersebut. Kemudian yang ketiga adalah batang pengukur kedalaman. Di sini kita bisa mengukur kedalaman suatu botol atau gelas. Yang keempat adalah skala utama dalam sentimeter. Yang kelima adalah skala utama dalam satuan inch. Dan yang keenam adalah skala nonius ya, seperti itu. Fungsi dari jangka sorong itu yang pertama adalah dapat mengukur diameter luar. Yang kedua adalah dapat mengukur diameter dalam. Ini contohnya seperti mengukur diameter dalam selotip. Dan yang ketiga, dapat mengukur kedalaman suatu benda, seperti itu. Cara membaca jangka sorong, itu kita bisa perhatikan seperti ini. Jadi di sini saya perbesar kotak merahnya. Nah, nanti dalam soal biasanya digambarkan seperti ini. Dalam soal diketahui bahwa kita bisa lihat skala utamanya dengan melihat skala 0 pada skala nonius, ya. Jadi kita perhatikan terlebih dahulu titik nolnya. Kemudian skala utama itu adalah sebelah kiri dari skala 0 nonius. Maka skala utama itu yang ini, di mana saya singkat sebagai SU.
Kemudian skala nonius itu adalah skala yang berhimpit atau yang saling lurus dengan skala utamanya. Nah, contohnya adalah yang ini. Ini adalah skala nonius ya. Nah, kalau untuk skala nonius berarti kita lihatnya yang bawah seperti itu. Untuk membacanya atau hasil pengukurannya dapat kita cari dari persamaan SU skala utama ditambah dengan skala nonius dikalikan dengan ketelitiannya yaitu adalah 0,01 cm. Dari gambar ini kita bisa ketahui bahwa skala utamanya ini adalah 2,1, ini 2,2 cm ditambah dengan skala noniusnya itu adalah yang berhimpit. Nah, kita lihat yang bawahnya. Kalau di sini 0, di sini 5, berarti urutannya adalah 1, 2, 3. Berarti di sini adalah 3. 3 ini dikalikan dengan ketelitian alat ukurnya, yaitu 0,01 cm. Maka didapatkan di sini adalah 2,2 cm ditambah dengan 3 dikali 0,01 itu adalah 0,03 cm. 2,2 ditambah dengan 0,03 itu hasilnya adalah 2,23 cm. Jadi ini adalah hasil pengukuran yang dibaca oleh jangka sorong. Karena di sini terdapat 3 angka penting, maka pengukuran dari jangka sorong ini lebih akurat dibanding pengukuran menggunakan mistar atau penggaris, seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke latihan soal jangka sorong. Untuk soal pertama, di sini suruh menentukan tebal logam. Nah, kita tinggal lihat lagi aja titik nolnya. Nah, titik nolnya kan di sini. Maka skala utamanya itu adalah yang ini. Ya, sebelah kiri dari titik nolnya. Berarti kalau di sini 1, berarti di sini adalah angka 0, maka di sini 1, 2. Nah, berarti skala utamanya dari soal kita udah bisa dapatkan hasilnya adalah 0,2 cm. Kemudian untuk skala noniusnya, ya, untuk skala noniusnya kita cari yang berhimpit atau satu garis lurus. Dari sini kita perhatikan yang satu garis lurus adalah yang ini. Berarti kita ambil garis bawahnya itu adalah 1, 2, 3, 4. Berarti 4. 4 dikalikan dengan ketelitian dari jangka sorong yaitu adalah 0,01 cm. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa skala noniusnya itu adalah 0,04 cm. Dari sini tinggal kita masukkan aja ke dalam persamaannya, yaitu hasilnya tinggal ditambah 0,2 cm ditambah dengan 0,04 cm. Maka didapatkan hasil akhirnya yaitu adalah 0,24 cm. Maka dari sini jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, semoga dapat dipahami. Kalau kita bisa menentukan skala utama dan skala nonius, soal untuk membaca jangka sorong ini akan terlihat mudah seperti itu. Kemudian untuk latihan soal yang kedua, silakan kalian coba sendiri. Komen jawabannya di kolom komentar untuk saya cek benar atau salahnya. Kemudian kita lanjut ke micrometer group, di mana bagian dari micrometer group terdapat rahang tetap, di mana rahang tetap ini udah tidak bisa diputar. Kemudian rahang geser, mur pengunci, skala utamanya ada di sini. Kemudian skala nonius, ada selubung luar, dan ada roda bergerigi. Di mana nanti selubung luar ini bisa kita putar untuk mengencangkan benda agar dia tidak jatuh ke bawah, seperti itu. Ketelitian dari micrometer group ini lebih baik dibandingkan jangka sorong dan mistar, yaitu adalah 0,01 mm atau 0,001 cm, seperti itu. Kita masuk cara membaca micrometer group. Untuk cara membaca micrometer group, di sini kita zoom lingkaran merah ini. Nah, nanti dalam bentuk soalnya adalah seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah di sini adalah 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3. Untuk skala yang di bawah, untuk skala utamanya, ini adalah selisihnya selalu 0,5. Berarti kalau di sini 0, di sini adalah 0,5. Kalau di sini 1, di sini 1,5. Di sini 2, berarti di sini 2,5. Di sini 3, berarti di sini 3,5. Jadi selisihnya selalu 0,5 mm. Nah, untuk skala utamanya adalah yang paling ujung atau yang paling kanan ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa skala utamanya adalah 3,5 mm. Sedangkan untuk skala noniusnya adalah skala yang berhimpit dengan skala utamanya. Nah, kita bisa perhatikan skala nonius ini berhimpitnya di sini ya, di angka 27. Nah, kita bisa mencari hasil pengukurannya yaitu dengan menjumlahkan aja SU ditambah dengan SN dikali 0,01 mm. Kemudian dari sini tinggal kita tuliskan aja skala utamanya dalam soal ini adalah 3,5 ditambah skala noniusnya itu adalah
26, di sini 27. 27 dikalikan dengan 0,01 mm. Nah, didapatkan hasilnya adalah 3,5 ditambah 27 kali 0,01 itu adalah 0,27. 3,5 ditambah 0,27 hasilnya adalah 3,77 mm. Jadi kalau dalam micrometer scope kita membaca satuannya dalam milimeter, seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke contoh soalnya atau latihan membaca soal micrometer scope. Untuk soal nomor 1, di sini kita perhatikan bahwa skala utamanya kita ambil yang paling kanan. Nah, di sini kan 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3. Berarti di sini adalah 0,5, 1,5, 2,5, berarti skala utamanya adalah 3,5. Nanti kita tuliskan saja di sini skala utamanya adalah 3,5 mm. Kemudian untuk skala non-use ya, kita lihat yang paling berhimpit dengan skala utama. Nah, ini yang paling berhimpit adalah 35 sampai 40. Berarti di sini adalah 36, 37 ya. Berarti di sini 37. Nah, ini 37 tinggal dikalikan saja dengan ketelitiannya, yaitu adalah 0,01 mm. Maka didapatkan, di sini kita tuliskan lagi, skala utamanya adalah 3,5 mm. Untuk skala non-use-nya adalah 37 dikali 0,01, yaitu adalah 0,37 mm. Dari sini tinggal kita jumlahkan saja, 3,5 tambah 3 adalah 8, 0 tambah 7 adalah 0. Berarti hasil akhirnya adalah 3,87 mm. Untuk nomor 2, ya, kita bisa amati yang paling kanan. Di sini adalah 0, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti skala utamanya itu adalah yang ini, 8. Jadi kita tinggal tuliskan saja ini skala utamanya 8 mm. Untuk skala non-use-nya itu adalah yang paling berhimpit. Nah, dari sini dapat kita lihat nih, paling berhimpit adalah angka 16. Maka skala non-use-nya itu adalah 16 dikalikan dengan 0,01 mm. Maka kita bisa tuliskan lagi, skala utamanya adalah 8 mm atau 8,00 mm ditambah dengan 16 dikali 0,01 yaitu adalah 0,16 mm. Maka tinggal kita jumlah saja, didapatkan hasil pengukurannya adalah 8,16 mm. Oke, semoga dapat dipahami. Kemudian kita lanjut masuk ke pengukuran massa. Nah, untuk pengukuran massa, alat ukur massa yang ada di laboratorium antara lain adalah neraca Ohaus digital, neraca Ohaus 3 lengan, neraca Ohaus 2 lengan, dan neraca Ohaus 4 lengan. Ini adalah yang paling umum yang ada di laboratorium, seperti itu. Kemudian untuk membaca neraca Ohaus, di sini neraca Ohaus contohnya adalah neraca 3 lengan. Ketelitian dari neraca 3 lengan ini adalah 0,1 gram. Ya. Artinya skala terkecil yang bisa dibaca oleh neraca itu adalah 0,1 gram. Untuk membacanya, ini simpel sekali, tinggal kita jumlahkan saja dengan angka-angkanya. Jadi hasil bacaannya adalah tinggal kita jumlahkan aja anak panah ini nih. Berarti di sini adalah 400 ditambah 50 ditambah dengan 3 gram. Ya, jadi di sini dalam satuan gram. Berarti 400 ditambah 50 ditambah 3 gram. Maka didapatkan hasil bacanya itu adalah 453 gram. Nah, itu berarti hasil pengukuran bendanya seperti itu. Oke, next. Ini adalah latihan soal membaca neraca. Dari sini tinggal kita lihat aja. Di sini anak panahnya menunjukkan angka 200. Di sini 20. Di sini adalah 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5. Oke, berarti di sini adalah 5,5. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. Maka hasilnya yaitu adalah 200 ditambah 20 ditambah 5,5. Didapatkan hasilnya adalah 225,5 gram. Nah, ini adalah hasil pembacaan dari neraca 3 lengan. Untuk neraca 4 lengan atau 2 lengan, kalian tinggal jumlahkan saja seperti itu. Semakin banyak lengannya, maka neraca tersebut akan semakin teliti. Oke, kita lanjut ke pengukuran waktu. Pengukuran waktu, alat ukurnya bisa kita pakai jam, bisa kita gunakan stopwatch analog,
atau stopwatch digital. Biasanya untuk masing-masing stopwatch atau jam ini memiliki ketelitian alat ukur yang berbeda-beda seperti itu. Cara membacanya adalah dalam sebuah stopwatch analog itu selalu ada bunderan kecil dan bunderan besar. Untuk bunderan kecil ini menandakan menit dari stopwatch dan untuk bunderan besar ini menandakan detik dari stopwatch. Nah, kemudian hasil bacanya yaitu adalah 5 menit 15 detik. Seperti itu. Nah, untuk latihan soal ya kita bisa lihat untuk bunderan kecil atau lingkaran kecil ini di sini itu dibacanya adalah di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 2 ya. Berarti hasil bacanya yaitu adalah 2 menit. Untuk waktunya itu adalah 15 detik. Berarti hasil bacanya adalah 2 menit 15 detik. Nah, biasanya dalam stopwatch itu dinyatakan satuannya dalam detik. Maka 2 menit ini bisa diubah ke dalam detik. Sehingga nanti didapatkan 2 menit itu adalah 120 detik. Maka 120 detik ditambah 15 detik. Jadi hasil bacanya yaitu adalah 135 detik. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu aja pengukuran yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.